Halo semuanya, selamat datang di Digital Problem Solving. Kami kelompok 4 dari ODP BNI Batch 256. Anggota kelompok kami yaitu Janu, Harumi, Fahri, Adisya, Delvira, dan Anindita. Pertama, apa sih problem solving itu? Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Pada digital problem solving, kita memerlukan dua cara berpikir, yaitu critical thinking dan creative thinking. Pada critical thinking, hal penting yang harus diperhatikan adalah analyze, breakdown, compare, categories, sequence, dan rank. Pada creative thinking, yaitu imagine, invent, change, design, dan create. Problem solving sendiri memerlukan gabungan dari kedua cara berpikir tersebut. Berikutnya ada langkah-langkah dalam problem solving, yaitu observasi, perumusan masalah, ideas, prototype, tes, dan hasil atau solusi. Kelompok kami memilih tema yaitu mahasiswa. Rumusan masalah yang kami dapatkan adalah keterlibatan alumni yang berlebihan dalam kegiatan organisasi kampus. Sebelum memberikan solusi terhadap masalah tersebut, penting untuk mengetahui pendapat ahli dan juga user dari masalah tersebut. Dalam hal ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai Rizky Mutiarani, salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai expert, dan juga Fatrin Putri dan Fayadifa Hapsari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kini menjabat sebagai pengurus BEM FHUI sebagai users. Menurut Rizky, alasan dibalik permasalahan ini adalah alumni yang memiliki post-power syndrome dan tidak memiliki kegiatan lain yang bermanfaat. Dan cara untuk mengatasi masalahnya adalah dengan mendorong atau menjadikan seorang pionir dari pihak alumni untuk berhenti terlibat terlalu jauh agar permasalahan ini tidak terus terjadi bagaikan lingkaran setan. Apabila masalah ini dibiarkan, maka organisasi yang bersangkutan akan terus terikat dan terkekang oleh alumni. Maka dari itu, menurut Rizky, tingkat kepentingan mengatasi masalah ini adalah 9 dari 10. Sementara itu, pendapat Rizky sebagai expert juga didukung oleh users yaitu Fatrin dan Fayadifa. Menurut Fatrin, alasan permasalahannya adalah alumni masih terus merasa berhak untuk ikut campur dalam organisasi kampus, dan mahasiswa sebagai pengurus organisasi tersebut perlu untuk melakukan musyawarah dengan para alumni dan bersikap tegas dengan membuat batasan keterlibatan alumni. Kalau tidak, pengurus organisasi akan terkekang dan organisasi pun susah untuk berkembang. Fatrin sependapat dengan Rizky bahwa tingkat kepentingan mengatasi masalah ini adalah 9 dari 10. Lalu, menurut Faidifa, titik permasalahannya terdapat pada alumni yang merasa memiliki organisasi tersebut, serta merasa periode kepengurusannya adalah yang terbaik. Cara mengatasinya adalah dengan mengajak alumni diskusi terkait permasalahan ini agar membuat alumni sadar akan posisinya kini. Sebagaimana Fatrin, Fayadifa juga setuju bahwa masalah ini akan membuat organisasi tidak berkembang apabila tidak segera diatasi, dan tingkat kepentingan mengatasi masalah ini adalah 8 dari 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait The Five Whys yang bertujuan untuk mengetahui root cause dari permasalahan yang kelompok kami telusuri. Untuk permasalahan pertama, kami mengangkat masalah alumni terlalu mendominasi permasalahan organisasi. Kenapa? Dikarenakan alumni seringkali merasa memiliki wewenang berlebih dalam organisasi. Kenapa? Yang disebabkan mereka seringkali mengidap post-power syndrome. Kenapa? Dikarenakan seringkali alumni merasa kepengurusan mereka adalah yang terbaik. Kenapa? Dikarenakan alumni seringkali dilakukan seperti yang sama oleh seniornya. Pada akhirnya, kami dapat menemukan root cause dari permasalahan ini diakibatkan oleh alumni belum memiliki pekerjaan untuk kegiatan lain. Selanjutnya, dengan menyusun persona kanvas, kita bisa melihat sisi negatif dan positif dari permasalahan yang ada. Yang pertama, tren negatif yang berasal dari lingkungan. Pada permasalahan ini adalah keputusan organisasi terlalu dipengaruhi oleh panitia. Lalu, isu yang berada di lingkungan profesional ataupun kerja adalah kebebasan memilih keputusan yang terbatas. Sehingga ketakutan yang menjadi isu personal dia adalah tidak bebasnya berekspresi. Namun, tren positif yang ada di lingkungan dia adalah alumni dapat memberikan input yang positif. Dan kesempatan yang ia dapat adalah networking untuk kepengurusan. Ada pula hal-hal yang ia harapkan antara lain bisa menjalankan organisasi tanpa campur tangan berlebihan dari alumni
dan ada sinergi antara alumni dengan anggota organisasi aktif. Sehingga dari hal tersebut, ia menginginkan organisasi dapat berjalan sesuai dengan harapannya. Selanjutnya, di sini kami akan memperlihatkan hasil desain dari journey mapping yang telah kami buat. Journey mapping ini menggambarkan keadaan yang dirasakan oleh user. Keadaan ini digambarkan dengan dua keadaan, yaitu keadaan positif yang merupakan keadaan yang memberikan kesenangan bagi user kami dan negatif yang memberikan pain kepada user. Keadaan positif di sini digambarkan dengan kurva yang berada di atas garis normalnya, sedangkan keadaan negatif merupakan kebalikannya. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa ada 3 keadaan yang memberikan pain kepada user, yaitu pada saat alumni memberikan pendapat tanpa diminta, input dari alumni terlalu rumit, dan alumni memaksakan aktivitas yang disarankan. Pain ini kemudian akan membantu kami untuk memberikan solusi terbaik untuk problem yang dimiliki oleh user. Berikutnya ada bagian problem statement dan design challenge. Pada bagian ini digunakan untuk memperjelas masalah dan solusi penyelesaiannya. Dari problem statement diketahui mahasiswa perlu masukan positif untuk melakukan kegiatan organisasi. Namun, campur tangan alumni menghambat kegiatan organisasi. Sehingga perlu dibuatnya wadah untuk aspirasi alumni agar tercapai sinergi antara alumni dengan anggota. Kemudian, berangkat dari pain points yang telah kami temukan pada journey mapping, kami menentukan masing-masing kriteria, yaitu jawaban dari pain points. Untuk pain points yang pertama, terkait alumni memberikan pendapat tanpa diminta, kami menentukan kriteria innovation. Untuk pain points yang kedua, yaitu input dari alumni terlalu rumit, kami menentukan kriteria efisien. Dan untuk pain points terakhir, yang alumni memaksakan pendapat yang disarankan, kami menentukan kriteria responsibility. Selanjutnya, untuk prototyping, kita dibantu oleh Wheel of Purpose. Jadi, kami ada untuk mengurangi perselisihan dengan cara memberikan kontrol untuk mempengaruhi masyarakat menjadi lebih baik. Lalu kita berharap dampak dari hal ini, kami dapat memperbaiki dan berpengaruh pada sebuah kelompok. Setelah sebelumnya kami telah menentukan kriteria berdasarkan pain point yang ditetapkan di Wall of Kriteria, kami kemudian melakukan brainstorming ide di Wall of Ideas. Pada bagian ini, kami menulis ide-ide apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut innovation, efisien, dan responsibility. Setelah melakukan brainstorming, pada kategori innovation kami mendapatkan 6 poin ide, pada kategori efisien kami mendapatkan 7 poin ide, dan pada kategori responsibility kami mendapatkan 5 poin ide. Ide penyelesaian permasalahan yang sebelumnya sudah kami data di Wall of Ideas, kemudian kami melakukan pengkategorian dalam menyusun prototipe solusi berdasarkan ide-ide. Setelah kami kategorikan, maka kami mendapatkan 4 prototipe solusi. Yang pertama yaitu menyediakan platform aspirasi, yang kedua, mengadakan rapat internal organisasi untuk membahas input dari alumni, yang ketiga, mengadakan rapat koordinasi bersama himpunan alumni setiap bulan, dan yang terakhir yaitu membentuk divisi baru dan restrukturisasi organisasi. Jadi dari prototyping yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan final solution yang akan kami berikan kepada user terkait problem yang dimilikinya, yaitu dengan melakukan restrukturisasi alumni relation, dengan membuat struktur organisasi dengan divisi alumni relations yang bertugas mengadakan rakor dan rapat internal setiap bulan serta bertanggung jawab atas platform aspirasi dua arah antar anggota dan alumni, dengan struktur organisasi seperti yang dilampirkan pada gambar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.